Mari kita mulai beribadah. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu, Besar setia-Mu. besar setia-Mu, Besar setia-Mu. besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang telah mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kami, dan yang telah mengirimkan Roh Kudus untuk mempersatukan kami dengan Kristus. Terima kasih kami bisa beribadah. Baik kami beribadah secara online ya Tuhan, ini berkat yang begitu besar. Ini berkat yang bisa kami terima Tuhan selama ini, bahwa kami menyadari bahwa waktu beribadah untuk bisa bertemu dengan sesama iman itu adalah hal yang penting. Dan Tuhan, kiranya tetap ibadah ini Engkau memberikan berkat kepada kami pada saat kami memuji Engkau, pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang beribadah, dan biarlah setiap orang yang beribadah secara streaming boleh mendapatkan berkat yang sama. Pimpin hati kami ya Tuhan, boleh mempunyai perasaan, boleh mempunyai pikiran, boleh mempunyai konsentrasi yang sama pada saat kami beribadah di dalam gereja. Malah lebih lagi ketika kami streaming, makin merindukan firman-Mu, makin rindu akan berdekatan dengan sesama iman kami, semakin merindukan bahwa menyadari bahwa Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah melalui Roh Kudus. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami dan pimpin hati kami untuk kami boleh memuji nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lagu selanjutnya yang kita nyanyikan sebab Dia hidup, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, bab Dia hidup, ada di Yesus, bab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan lahir, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. sebab Dia hidup, ada di esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup, ada di esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Hidup jadi. hidup jadi berarti sebab
Ya, kita udah memuji Tuhan. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa untuk kita semua buka suara, baik yang di rumah maupun yang di sini boleh buka suara berdoa untuk hal seperti ini ya. Kita nggak bisa beribadah di dalam gereja karena penyakit corona. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan yang berdaulat memimpin segala sesuatu. Kita berdoa supaya Tuhan boleh cepat memulihkan, supaya kita bisa beraktivitas, bekerja, dan beribadah kembali. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya tolong ya Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin segala sesuatu, Engkau yang memegang segala sesuatu. Kami tahu bahwa corona ini tidak lepas daripada rencana-Mu, tidak lepas daripada ketetapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong negara kami yang ingin beribadah, yang ingin berdekat kepada-Mu. Kami menyadari betapa ini menyesakkan kami ya Tuhan, karena kami tidak bisa berkumpul sama Ibu. Ampuni kami, mungkin kami ketika keadaan baik kami malas untuk datang beribadah kepada-Mu, tetapi kami menyadari ya Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya kami boleh kembali, dan biarlah setiap orang yang kena corona Engkau berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka boleh menjalani segala sesuatu ya Tuhan, berpegang kepada-Mu, dan kiranya Engkau lindungi dan Engkau pegang tangan orang-orang yang kena corona untuk boleh memiliki kebijakan, untuk boleh memiliki hikmat bagaimana mereka harus mengurung diri, bagaimana mereka harus menjaga diri untuk tidak terkena satu dengan yang lain. Tuhan kiranya berkenan kepada doa, segala doa kami dari segala tempat ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan segala doa kami di dalam Yesus Kristus. Sidang yang Kau memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan di dalam virus corona. Terima kasih dan berkati pekerjaan dan kasih cukupkan segala keperluan. Dan kita satu pokok lagi berdoa untuk setiap orang Kristen yang beribadah streaming boleh mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Setiap orang yang beribadah streaming boleh mendapatkan berkat yang limpah karena firman, baik karena pujian. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, walaupun kami streaming, kami tidak bertemu dengan langsung, tetapi kiranya persatuan tubuh kami di dalam Roh Kudus boleh terjadi ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami supaya kami boleh mendapatkan berkat ibadah yang begitu indah. Ibadah adalah mengubah hidup kami untuk menjadi lebih indah, membuat kebiasaan menjadi baik. Tuhan beranugerah kepada kami. Biarlah setiap firman yang sampai daripada pendeta-pendeta boleh menyampaikan firman yang sejati, boleh menyampaikan firman yang berasal daripada bukan firman-firman yang hanya daripada pikiran dan ajaran-ajaran manusia. Kiranya Tuhan berkenan kepada semua dan memberikan berkat yang sama ketika kami bertemu di dalam ibadah. Kiranya Tuhan mendengarkan segala doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ya Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa kami, dan kiranya Tuhan mendengarkan dan berbelas kasihan kepada kami, pada semua orang Kristen yang ingin beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan menjawab doa kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sekarang mau masuk firman Tuhan, dan kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang menciptakan langit yang bumi dan yang memberikan Kristus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kami dan memberikan Roh Kudus untuk mempersatukan kami dengan Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman, bukan firman yang enak didengar oleh telinga kami, bukan firman yang begitu bagus, begitu luar biasa, tetapi firman yang berasal daripada sesuai dengan Alkitab, firman yang sesuai dengan kehendak-Mu, firman sesuai dengan keinginan hati-Mu, biarlah boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kiranya Engkau memberikan perkenanan kepada hamba-Mu yang hina ini, yang jauh daripada sempurna, dan kiranya Engkau memberikan berkat kepada setiap jemaat yang mendengarkan, memberikan hati yang baik, memberikan hati yang mau menerima firman yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati semua yang mendengarkan streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang bawa firman juga saya. Saya berharap kita semua tetap berpakaian rapi ya, seperti beribadah di dalam gereja. Karena pakaian itu tidak bisa dipisahkan tentang kalau pakaian, Tuhan gak lihat pakaian lah, Tuhan gak lihat yang ada di luar tubuh kita lah, Tuhan melihat hati. Itu sebenarnya gak demikian. Kekristenan beberapa kali tidak mengajarkan demikian, dan beberapa sikap yang penting, sikap itu dilihat ya Bapak. Maksudnya kapan kita berlutut, mengapa imam harus pakai baju efod, kenapa efod kayak seperti pakai baju-baju yang ini. Itu karena mempunyai makna di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita juga nggak mungkin berdoa pada saat kita lagi kencing, atau pada saat kita lagi tidur, atau sambil ongkang-ongkang kaki kita berdoa, atau kita pada saat beribadah kita pakai celana pendek atau pakai baju yang setengah jadi ya. Karena semua itu, baik sikap tubuh, baik pakaian itu tetap Tuhan lihat. Walaupun memang utama hati, tetapi tetap pakaian itu Tuhan lihat. Jadi nggak sembarangan kita beribadah lalu kita anggap semua sama lah, Tuhan lihat hati. Nggak demikian ya. Lalu saya akan membahas tentang, saya bikin judul penderitaan dan Kristus. Mengapa saya membahas tentang penderitaan? Karena penderitaan menjadi tema penting di dalam kekristenan. Banyak orang sudah menjauhkan penderitaan di dalam
kehidupan Kristen menjadi orang Kristen yang tidak realistis. Sebenarnya adalah kekristenan itu nggak bisa dipisahkan dengan penderitaan. Karena Allah kita adalah Allah yang menderita. Maka saya tulis di sini, saya akan berbicara tentang penderitaan yang berkait. Sebenarnya penderitaan itu berkait dengan sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan pengharapan, bahkan menerima kemuliaan. Di dalam kekristenan ini sangat penting, penderitaan tidak dapat dipisahkan dengan kekristenan. Sehingga kalau kita berpikir ketika kita masuk ke dalam satu agama atau satu lembaga itu Kristen, maka kita hidup bisa bahagia, semakin diberkati. Ya memang itu ada di dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi unsur terpenting di dalam menjadi kekristenan adalah penderitaan. Rasul menderita, nabi pun menderita. Karena apa? Memberitakan kebenaran. Memberitakan bahwa akan ada yang datang, yaitu Kristus. Diaken-diaken di dalam kisah para rasul pun menderita. Karena apa? Nama Kristus. Maka akan menjadi pertanyaan, jikalau kita menjadi orang Kristen tidak merasakan penderitaan, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen? Lalu kalau kita punya pengharapan, tetapi pengharapan kita adalah supaya hidup kaya, supaya hidup diberkati, supaya hidup nggak ada kesusahan, supaya hidup ya bahagialah, nggak ada masalah, kesengsaraan itu hilang, yang jahat itu yang sengsara. Maka kita harus bertanya tentang kekristenan kita sendiri. Nah, tapi sebenarnya apa yang menjadi sukacita dan kedamaian kita itu dapat dilihat di dalam penderitaan. Apakah pengharapan kita sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan Alkitab? Maka pengharapan kita yang sejati itu bisa diuji bahwa pengharapan kita itu sesuai Alkitab atau tidak ketika ada penderitaan. Maka kalau kita tidak merasakan penderitaan, lalu kita yang baik, sebenarnya belum teruji. Dia harus menderita dulu, baru dia bisa melihat apa yang diharapkan sih sebenarnya. Apa sih pengharapan sejati yang dia inginkan ketika dia menderita seperti Kristus. Nah, berbicara tentang penderitaan, saya akan berbicara dulu tentang kesatuan dengan Kristus. Bahwa ketika Kristus mati dan ketika kita percaya, Roh Kudus itu menyatukan kita di dalam segala aspek kepada Kristus, baik pembenarannya, baik kematian dan kebangkitannya, baik kita dibenarkannya, baik penderitaan pun, itu kita semua dipersatukan oleh Roh Kudus. Sehingga maka di dalam Filipi 3 itu dibilang kita bersekutu dalam penderitaannya. Nah, mengarahkan segala sesuatu yang kita kerjakan melihat kepada Kristus. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu ya Bapak Ibu ya, baik di dalam penderitaan, baik di dalam kesenangan, baik di dalam kebahagiaan, baik di dalam kesulitan, baik di dalam pergumulan, baik di dalam kesenangan, itu semua kita harus tujukan kepada Kristus. Karena kita untuk melihat kemuliaannya. Nah, saya akan sekarang masuk ke dalam penderitaan. Menurut N.T. Wright, penderitaan adalah tanda bagi orang Kristen. Kamu Kristen, maka tandanya adalah kamu menderita. Kalau sunat adalah tanda bagi orang Yahudi, penderitaan adalah tanda bagi orang Kristen. Ini menurut N.T. Wright. Mengapa demikian? Ada ayat di dalam Filipi 3 ayat 3 sampai 10. Di situ di atasnya di Filipi 1 berkata bahwa kita jangan menaruh sesuatu kepada hal-hal lahiriah. Lalu di bawahnya, yang ku kehendaki ialah adalah, mari kita baca aja ya Bapak Ibu ya di Filipi 3 ayat 3. Kita buka Filipi 3 ayat 3. Filipi 3. Nah, Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ia adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematian. Bapak Ibu, saya melihat bahwa kuasa kebangkitan dulu baru penderitaan. Mengapa? Karena ada pengharapan dulu yang mau ditunjukkan kepada Paulus. Baru kita siap menderita. Ada kuasa kebangkitan, ada kemuliaan. Baru kita bisa merasakan, baru kita bisa kuat di dalam menghadapi penderitaan. Nah, di dalam Filipi ini dibilang jangan menaruh dalam hal-hal lahiriah, berbicara tentang sunat. Maka N.T. Wright sangat tepat bagi saya bahwa tanda dari orang Kristen adalah penderitaan. Jikalau orang Kristen tidak menderita, maka itu menjadi tanda tanya ya Bapak Ibu ya. Apakah kita orang Kristen yang sejati? Apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus? Karena kalau kita tidak menderita, pertanyaan saya adalah mengapa kita bisa menderita? Karena Bapak Ibu, waktu kita ditebus oleh Kristus, ketika Kristus bangkit dan kita masuk ke dalam tubuh Kristus melalui Roh Kudus, kita itu menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu. Menurut N.T. Wright ya Bapak Ibu, ketika ciptaan itu masuk ke dalam dunia yang itu ciptaan lama, itu akan ada crash dan akan ada pertentangan. Disitulah terjadi penderitaan. Karena apa? Yang baik dan yang jahat itu saling bertemu di sana. Yang bobrok dan yang jahat bertemu di sana. Sehingga apa? Kita mengalami penderitaan, kesulitan, kesengsaraan. Tetapi yang kita harus mengerti, itu semua di dalam Kristus. Hidup dosa dan kebenaran, hidup berdosa dan kebenaran, ciptaan baru masuk, akan ada perperangan. Nah ya Bapak Ibu, perperangan terhadap diri, perperangan terhadap dosa, perperangan terhadap ketidakadilan. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Sehingga menjadi pertanyaan jika orang Kristen tidak menderita, karena ciptaan baru itu telah datang, tapi nggak menderita. Apa jangan-jangan sebenarnya hidup kita masih lama, belum ada ciptaan baru di dalam hidup kita. Maka kita nggak menderita, karena kita sama dengan dunia. Kalau sesuatu yang berbeda, contoh saya kerja gitu ya Bapak Ibu, kerja. Menurut saya, ini cara kerjanya salah. Cara kerja salah, tapi udah matang kayak gitu. Pokoknya kalau contoh pekerjaan saya aja ya Bapak Ibu, setiap supervisor harus mencatat apa barang yang udah beres. Tapi itu nggak terjadi. Maka saya menegur semua. Ini salah, lu harus kerjain kayak gini, lu harus kerjain kayak gini, kamu harus mengerjakan kayak gini. Saya juga mengerjakan itu, memberikan teladan. Itu akan menjadi perperangan antara orang ini dan saya, antara prinsip dia dan saya. Karena apa? Membuat sistem yang baru, membuat ciptaan yang baru, membuat sesuatu yang baru. Sehingga akan ada terjadi crash. Sama halnya dengan diri kita. Mengapa sih kita terus bergumul? Bapak Ibu kalau bergumul hanya tentang penyakit saya, tapi tidak pernah bergumul tentang dosa saya, itu menjadi pertanyaan besar. Kita menganggap diri kita sudah suci, sehingga kita tidak perlu bergumul lagi tentang diri kita. Itu tidak demikian. Sampai mati pun kuasa dosa, sisa-sisa kuasa dosa itu masih ada di dalam diri kita. Sehingga kita terus bergumul melalui kita yang di dalam Kristus. Dan sisa-sisa kuasa Adam itu terus bertengkar di dalam diri kita. Ini menurut John Owen. Kita terus mau melawan dosa. Kita terus mematikan dosa. Mematikan dosa atau kita dimatikan dosa.
Nah, ini menjadi poin penting Bapak Ibu. Mengapa penderitaan itu timbul? Nggak mungkin orang Kristen tidak menderita. Dan tidak mungkin orang Kristen tidak bergumul. Maka menjadi pertanyaan Bapak Ibu, menjadi perenungan kita. Sebenarnya saya Kristen nggak ya? Apakah hidup saya menderita seperti Kristus? Malah tujuan kita adalah menderita seperti Kristus. Kalau kita belum mencucurkan darah, harusnya kita masih terus mempunyai sikap hati yang sedih ya Bapak Ibu. Karena apa? Kita belum menjadi suatu hal yang layak untuk Tuhan berikan kita menjadi martir bagi Tuhan. Nah, kalau kita punya pikiran lagi yang lain, kesuksesan kita menjadi orang Kristen adalah kesuksesan kita menjadi orang Kristen adalah ketika kita bisa turut menderita bersama dengan Kristus. Ini kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang sejati, kita bisa berbagian bersama-sama dengan penderitaan Kristus. Kita menjadi satu dengan penderitaan Kristus. Itu yang harusnya menjadi kebahagiaan kita. Bukan kebahagiaan kita adalah yang Kristus beri. Ya, kita diberkati. Ya, saya kaya lah. Saya berbahagia lah. Saya gak menderita apapun lah. Saya bisa bersenang-senang, pergi kemana-mana. Kalau ada virus corona, saya antivirus, smadaf gitu ya Bapak Ibu ya. Atau hebat lah pokoknya hidupnya lah. Anti apapun ya Bapak Ibu ya. Itu bukan kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang sejati adalah kita memerangi dunia bahwa kita adalah ciptaan baru ya Bapak Ibu ya. Kalau ciptaan baru, harusnya kita tidak sama dengan ciptaan yang lama. Sehingga kalau ada yang salah, kita koreksi. Ada ketidakadilan, kita turut berada di dalam sana untuk menyatakan bahwa itu tidak adil. Permasalahannya adalah kita tidak tahu kita ciptaan baru atau bukan adalah karena kita tidak mengerti Alkitab. Kita tidak mengerti firman, kita nggak mengerti kristologi, kita tidak mengerti tentang Allah Tritunggal. Maka kita hidup prinsip yang kita pakai sesuai dengan prinsip dunia. Lalu kita bawa itu menjadi prinsip daripada kekristenan. Kekristenan bukan adalah bagian dari hidup, tetapi adalah keseluruhan hidup. Kekristenan bukan adalah saya sudah punya konsep tentang apa itu kesukacita, apa itu kebaikan, apa itu pengharapan, apa itu damai sejahtera. Lalu saya menambahkan kekristenan di dalam situ. Bukan. Kekristenanlah yang menentukan apa itu konsep kebahagiaan atau damai sejahtera. Jadi bukan kita sudah punya konsep dulu, baru kita menambahkan Alkitab. Oh, nih Tuhan memberkati. Oh, nih Tuhan menyembuhkan. Itu artinya sukacita. Enggak. Tetapi harus berdasarkan Alkitab dulu yang kita baca untuk merombak seluruh pikiran. Makanya Fantil bilang bahwa kalau kita membangun satu bangunan Bapak Ibu, satu bangunan yang salah, itu kita harus robohin semua. Kita nggak bisa tambal-tambal terus Bapak Ibu. Tambal. Kalau saya belajar teknik sipil, ketika fondasi sudah salah, itu harus rombak semua. Nggak bisa kita ngegali ke dalam, lalu kita tambah-tambahin fondasi, nggak bisa. Rombak, hancurin semua, kita bikin fondasi yang baru. Kalau mau terus tambal, kita akan terus kita akan terus lelah karena menambal. Bapak Ibu kalau bayangin punya rumah yang di segala sisi bocor, Bapak Ibu mau tambal terus nggak? Nggak mungkin bisa. Maka kita harus rombak semua bangunan itu, lalu kita membangun dengan fondasi yang benar. Nah, kesuksesan kita adalah siap turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Kita buka Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang tadi ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Serupa dengan Dia di dalam kematiannya, serupa di dalam penderitaannya. Nanti kita serupa di dalam kebangkitannya. Lalu Roma 8 ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika ia menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita lagi Bapak Ibu. Jadi jangan singkirkan penderitaan itu daripada hidup kekristenan. Kita buka lagi di 1 Petrus. Petrus juga berbicara Bapak Ibu. Petrus juga berbicara. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Jadi, Bapak Ibu, saya nggak mengerti ya dengan orang-orang Kristen yang kecewa ketika dia hidupnya kesulitan, menderita. Karena dia tidak membaca seluruh Alkitab dan dia tidak menaruh segala pikirannya, mempersenjatai Bapak Ibu, mempersenjatai pikirannya. Karena Kristus juga menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, kalau kita belum menderita perasaan aja enggak ya Bapak Ibu ya? Mungkin kita terlalu banyak berbuat dosa. Mungkin banyak dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang kita nggak kita tahu, yang kita merasa abai gitu ya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu hanya ada 2 pilihan. Contohnya Bapak Ibu, jangan mencuri. Itu ayat menyatakan bahwa kalau kamu tidak mencuri, kamu memberi. Jadi nggak ada gini, jangan mencuri, tapi saya juga nggak memberi. Nah, itu nggak bisa. Jangan membunuh. Artinya apa? Mengasihi. Jadi kita nggak bisa menjadi orang Kristen ketika makanya menjadi satu ayat yang kita ada di tengah-tengah. Oh, saya netral. Saya nggak mengasihi, saya juga nggak membunuh. Nggak bisa. Menjadi orang Kristen adalah kalau kamu tidak membunuh, kamu harus mengasihi. Kalau kamu tidak menyembah Baal, maka kamu harus menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, mengenal mengasihi Dia dengan seluruh pikiran hidup Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu selama ini menjadi orang Kristen yang berada, tanda kutip, berada di daerah netral, berada di daerah netral. Jadi saya ya baik, ya saya nggak memberi, saya nggak ini, ya pokoknya nggak ngelanggar hukum Taurat kan, dibilangnya jangan membunuh, ya saya nggak membunuh, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu nggak membunuh, Bapak Ibu harus memberi. Bapak Ibu harus mengasihi. Kalau Bapak Ibu nggak mencuri, Bapak Ibu harus mengasihi. Kalau Bapak Ibu tidak menyatakan saksi dusta terhadap ini, Bapak Ibu harus menyatakan keadilan dan kebenaran kepada setiap orang. Nah, inilah prinsip dari Kristen yang bagi saya, kita semua nggak punya konsep ini. Kita menjadi Kristen hanya berpikir bahwa saya sudah ditebus, setelah saya ditebus, saya hidup bahagia di dunia, setelah saya hidup bahagia di dunia, nunggu masuk surga, ketemu dengan Yesus Kristus, berdoa gitu ya, berdoa bersama Yesus Kristus untuk kedatangan Dia yang kedua kali. Tapi di dunia pun kita nggak suka berdoa ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu, penderitaan dengan kekristenan mempunyai identik yang sangat besar, nggak bisa dipisahkan, dan membuktikan bahwa pengikut Kristus sejati adalah dia menderita. Jikalau kita tidak menderita di dalam setiap pekerjaan kita tidak menderita di dalam keluarga kita tidak menderita di dalam studi kita tidak menderita di dalam relasi kita, maka itu menjadi pertanyaan. Maksud saya menderita ya Bapak Ibu ya, bukan karena kita berbuat dosa. Contoh, kalau di dalam relasi, saya ngomel-ngomel mulu, nah itu dosa saya. Maka saya aja nggak bisa bilang itu penderitaan saya untuk Kristus, nggak bisa. Tetapi bagaimana saya dan pasangan saya membentuk satu dengan yang lain. Kalau saya punya pacar, saya adalah wanita, bagaimana saya membentuk dia menjadi jemaat yang sejati. Bagaimana pasangan saya membentuk saya menjadi seperti Kristus. Ini memerlukan suatu dedikasi, suatu usaha yang begitu besar untuk menjadikan saya seperti Kristus dan untuk menjadikan dia seperti jemaat. Ini memerlukan satu pikiran yang utuh, pikiran yang holistik tentang Alkitab, pikiran keseluruhan dengan Alkitab. Dan itu mengubah diri, mengubah sesama. Itu adalah penderitaan kita. Maka Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog Jerman, Bapak Ibu ya.
berkata begini. Dia adalah teolog Jerman yang waktu itu Nazi masih ada di sana. Ini teolognya. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Distrik Bonhoeffer itu bukan orang pendeta-pendeta yang hidupnya nyaman. Pada saat itu Nazi sedang berkuasa pada saat itu. Akhirnya dia sempat ke Amerika mengambil studi dan dia balik nih Bapak Ibu. Balik untuk bekerja sama dengan pendeta-pendeta di Jerman. Akhirnya dia dipenjara Bapak Ibu. Dia dipenjara karena dia mau melawan Nazi ya Bapak Ibu, mau melawan Nazi. Akhirnya ada satu kejadian, penjaranya kebom Bapak Ibu. Penjaranya kebom, hancur, tapi dia di atas tumpukan-tumpukan. Lalu dia mikir Bapak Ibu, aduh gimana nih? Gue udah gak ada pengharapan. Lalu dia berpikir Bapak Ibu, oh gak mungkin. Allah saya adalah Allah yang menderita. Maka dia juga mengerti penderitaan saya. Dia tahu betapa saya hancurnya di sini. Dia tahu betapa saya lemahnya di sini. Bahwa saya ditumpukan-tumpukan daripada puing-puing. Bapak Ibu, jikalau Allah tidak pernah menderita, maka kalau Bapak Ibu menderita, itu yang harus menjadi kesedihan. Tetapi jikalau Bapak Ibu mempunyai Allah yang menderita, Dia sedang bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ini yang menjadi poin yang kita harus pikirkan. Ini yang harusnya menjadi sukacita kebahagiaan kita. Bahwa Allah yang menderita, kalaupun kita menderita, Dia bersama-sama. Kita seperti mengambil bagian di dalam Kristus Yesus. Maka distrik Bonhoeffer berkata, jika kekayaan dan kesehatan dan keamanan yang kita sebut sukses merupakan ukuran dari pembenaran dari segala sesuatu, maka dia yang dihukum dan disalib merupakan figur yang sangat asing, yang sangat aneh. Paling banter jadi sasaran belas kasihan. Jadi, aduh, Yesus kesian ya. Aduh, kok mau mati ya dia? Kesian. Tapi apa? Dia mau mati, wah saya sukses, kesian banget ya. Karena itu bukan kesuksesan yang sejati. Karena kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mengambil bagian bersama-sama dengan Kristus, yaitu penderitaan. Distrik Bonhoeffer juga berkata, jikalau kita menjadi pengikut Kristus, jikalau kita bertemu dengan Kristus, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita yang mati atau kita yang membunuh Yesus. Hanya dua kemungkinan Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan Kristus, hanya dua kemungkinan. Kita yang membunuh Kristus atau kita yang mati karena kita mau bersama-sama dengan Kristus. Saya nggak ngerti ya Bapak Ibu. Orang yang menderita mempunyai teologi yang begitu dalam. Maka orang-orang yang studi, pintar gitu ya, saya nggak merasakan apa ya, satu apinya gitu ya Bapak Ibu. Ketika saya membaca buku Distrik Bonhoeffer, itu indah sekali Bapak Ibu ya. Bagaimana dia melihat kesempurnaan, bagaimana dia melihat penderitaan. Itu indah sekali ya Bapak Ibu. Kita juga harus banyak baca buku ya Bapak Ibu yang baik-baik, yang melihat bahwa satu pendeta ini mempunyai pergumulan yang berat. Sehingga waktu kita mengalami pergumulan yang berat, kita bisa dihibur oleh kata-kata dia ya Bapak Ibu. Kata-kata melalui firman yang dia gumulkan. Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu ya, jika kesuksesan kita harus dirubah, yaitu menjalankan kehendak Allah dan rela dan siap menderita bagi Kristus. Maka jika orang Kristen tidak menderita, mungkin dia belum dilahirbarukan, belum menjadi ciptaan baru, mungkin dia belum hidup di dalam Kristus. Seperti yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu. Alkitab selalu berkata, kamu adalah manusia baru, kamu adalah ciptaan baru, kamu sudah dilahirkan kembali ya Bapak Ibu ya. Itu semua menandakan bahwa kita berbeda dari dunia ini. Tetapi bukan mengasingkan diri ya Bapak Ibu, karena tetap disebut ciptaan. Artinya apa? Tetap ada berhubungan dengan dunia. Ciptaan baru, dunia baru, langit baru, bumi baru. Sehingga kita harus tetap berkontribusi di dalam dunia ini. Bagaimana membuat dunia ini menjadi satu yang disebut dengan membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Makanya doa kita itu tentang doa Bapa kami itu benar ya Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Inilah tugas-tugas kita ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau menjalankan
tugas ini, kita harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan jika kita belum menderita seperti Kristus menderita, pasti kita masih banyak berbuat dosa. Baik tidak sadar, baik kita sadar, baik dosa kita yang mengatasnamakan Tuhan. Seperti kita suka senang-senang, merasa berkat Tuhan, padahal kita jauh daripada Tuhan. Terus seperti tidak mencuri, suka merasa suci, padahal banyak yang kita jarang baca Alkitab, kita jarang berbuat sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Membenci dalam hati, melawan mertua, tunduk kepada istri. Ya, tunduk kepada istri itu juga aneh ya Bapak Ibu ya. Karena harusnya istri yang tunduk pada suami, tetapi ini suami yang tunduk kepada istri. Itu juga gak sesuai Alkitab. Atau istri yang mendominasi suami. Jadi yang bersuara adalah suami. Yang bersuara adalah istri. Membenci istri, harusnya suami mengasihi istri, dan lain sebagainya. Apakah yang kita lakukan sesuai firman atau tidak? Maka Agustinus bagus sekali ya Bapak Ibu. Agustinus bilang gini, apa sih itu dosa? Dosa itu bukan ketika kita melakukan kejahatan, kata dia. Dosa itu adalah ketika sesuatu yang melebihi Allah, itu dosa. Jadi contoh, saya lebih cinta uang daripada Tuhan. Atau saya lebih senang jalan-jalan daripada baca Alkitab. Itu dosa. Saya lebih senang Saya lebih senang main game daripada baca Alkitab. Itu dosa. Sehingga apa yang melebihi Allah, sehingga Allah bukan paling utama, itu dosa. Maka apa yang kita lakukan itu harus menjadikan Allah utama. Bukan berarti begini ya Pak, gue main game buat Allah. Itu nggak ada. Itu nggak Alkitabiah. Apa yang Allah kehendaki, kita bergumul. Apa yang harus kita lakukan, itu harus sesuai dengan firman. Jadi penderitaan adalah absolute necessary. Mutlak diperlukan bagi orang Kristen. Tidak boleh tidak. Itu harus ada. Maka untuk menguji saya adalah orang Kristen, apakah saya bergumul di dalam dosa saya? Apakah saya bergumul di dalam penderitaan ini? Apakah saya bergumul atas ketidakadilan ini? Ketika Tuhan sudah menjadikan saya ciptaan baru. Nah, saya akan mulai ke poin ya. Penderitaan itu membawa sukacita. Ayatnya di mana? Kita buka Roma, Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. Saya harap Bapak Ibu di sana sudah dapat ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, kita tuh harus berbahagia karena kita menderita berbagian di dalam Yesus Kristus. Maka menjadi pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu tidak suka berbagian di dalam penderitaan Yesus Kristus, apa ya pengharapan Bapak Ibu? Apa ya kesenangan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu harapkan selama ini menjadi orang Kristen? Kalau bukan penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Lalu penderitaan membawa damai sejahtera karena adanya Kristus yang selalu mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera di dalam diri kita, di dalam segala keadaan dan pembenaran diri kita. Kita buka lagi ya Bapak Ibu, Roma 5 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Roma 5 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan padanya. Bapak Ibu, jikalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Kristus, penderitaan bukan menjadi masalah ketidakdamaian diri kita. Sehingga damai yang kita dapat itu bukan berdasarkan keadaan dan tempat, tetapi berdasarkan apakah Kristus berada di dalam diri kita. Apakah kita berada di dalam diri Kristus. Itu yang menjadi damai sejahtera kita. Ya Bapak Ibu ya. Sukacita karena kita berbagian di dalam penderitaan Kristus. Yang kedua, damai sejahtera karena saya sudah di dalam Kristus. Kesengsaraan itu udah bukan menjadi satu keadaan yang membuat kita menjadi tidak damai lagi. Tapi karena kita berada di dalam Kristus. Yang ketiga adalah penderitaan sejati membawa pengharapan akan kemuliaan kelak. Terutama Paulus, Bapak Ibu, selalu ketika ada penderitaan, selalu ada pengharapan. Penderitaan, pengharapan kemuliaan. Penderitaan, pengharapan kemuliaan. Penderitaan, pengharapan kemuliaan. Dari yang tadi kita baca Roma 5 ayat 1-3, Roma 8 ayat 17-18. Yang kita belum baca adalah 2 Korintus 4 ayat 16-17. Mari kita buka. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Saya harap Bapak Ibu udah dapat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Ada kan? Enggak. Sebab penderitaan Allah. Iya kan? Nah, ini penderitaan kemuliaan. Bapak Ibu, pengharapan kita akan kemuliaan yang akan datang. Jadi, bagi saya, kita itu sudah ditebus, tetapi masih ada dosa. Ini yang disebut dengan already not yet. Sudah ada kerajaan Allah di dalam diri kita, sudah ada Kristus, tetapi masih ada kesengsaraan. Nah, inilah yang kita perlu bergumuli. Sampai langit baru, bumi baru itu terjadi, maka seluruhnya adalah damai sejahtera dan shalom. Ya Bapak Ibu ya. Dan penderitaan yang harus kita mengerti bukan hanya penderitaan tubuh. Memang saya mengerti ini ya Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan penderitaan tubuh Bapak Ibu. Orang-orang yang dipilih Tuhan seperti Paulus, Thomas, orang-orang di China gitu ya Bapak Ibu ya, yang ibadahnya susah. Mungkin kita tidak, tetapi penderitaan kita adalah melawan dosa di dalam diri. Itu menderita. Bapak Ibu coba bayangin ya sebenarnya nggak usah dibayangin ya. Bapak Ibu, apa sih dosa yang Bapak Ibu seperti kita menahan marah aja. Contoh, udah kesel banget, tapi kita harus pendam, tahan. Jangan curahkan perasaanmu. Itu sebenarnya salah. Be yourself, jadilah dirimu. Luapkan semua perasaanmu. Enggak, itu enggak Alkitabiah. Tahan, jangan merusak perasaan orang lain. Jangan kita meluapkan emosi kita untuk membuat seseorang lain menjadi menjadi tidak nyaman dengan kita. Tahan, menahan emosi itu berat Bapak Ibu. Nah, inilah penderitaan yang harus kita pikul. Atau penderitaan melawan ketidakadilan, seperti ya, kalau saya di kantor ya Bapak Ibu ya, di kantor, bagaimana orang-orang yang kerjanya nggak benar selalu diagung-agungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu harus menjadi satu koreksi yang benar ya Bapak Ibu. Yang nggak benar kerjanya dipuji, yang kerjanya benar disingkirkan. Itu harus menjadi satu pergumulan kita. Penderitaan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bagaimana tadi saya bilang, menjadikan suami seperti Kristus, menolong ya Bapak Ibu, menolong suami menjadi seperti Kristus, dan istri menjadikan istri jemaat yang baik, bagaimana dia tunduk karena ada suami yang mau berkorban. Wah, itu indah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab mengerti tentang banyak hal, indah sekali.
Nggak ada formula yang lebih indah daripada kekristenan. Apalagi tentang keluarga. Saya paling suka tentang keluarga ya Bapak Ibu. Penderitaan di dalam kesakitan. Nah ini ya Bapak Ibu ya, penderitaan di dalam kesakitan. Bagaimana seorang dokter berpikir dengan keras, seorang dokter Kristen berpikir dengan keras bagaimana menyembuhkan pasiennya dengan hati yang tulus, bukan hanya berorientasi uang. Karena kita mau menghadirkan ciptaan baru di dunia ini. Datanglah kerajaanmu. Itu bukan hanya doa simbol atau doa biar kelihatan keren, kerajaan Tuhan datang. Kita menyatakan di dalam diri kita bahwa kerajaan Tuhan itu akan datang. Kita semua adalah hamba Tuhan untuk bekerja keras bagaimana memperbaharui dunia ini. Tetapi bukan seperti Mesias yang sekali saya hadir di sana, semua beres, nggak bisa. Semua berbagian. Setiap orang Kristen adalah hamba Tuhan yang berbagian memperbaiki. Kalau di dalam gereja sebagai hamba Tuhan, memperbaiki konsep pemikiran, memperbaiki bagaimana filosofi, filsafat, ide-ide tentang pikirannya. Kalau di dalam kantor, bagaimana memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Ini memberikan shalom atau memberikan damai sejahtera bagi di tempat kita bekerja. Itulah menciptakan ciptaan, memberikan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Menyatakan kerajaan Allah di setiap bidang karena Kristuslah pusat. Banyak orang membandingkan mau bahagia atau sengsara ya Bapak Ibu. Kemarin saya nonton namanya Satguru ya. Saya nggak tahu lah itu siapa. Tapi dia kayaknya seseorang ini. Itu kita bisa milih bahagia atau sengsara. Itu pilihan kita. Bagi saya, kebahagiaan itu ya kesengsaraan itu. Kita nggak disuruh berpilih karena ada kesengsaraan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itulah kesengsaraan karena berbagian di dalam Kristus. Nah ya Bapak Ibu ya. Sehingga jangan kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan menjadi jauh. Kayaknya Tuhan menjadi jauh kita karena kita menderita. Bapak Ibu harus merasakan Tuhan jauh ketika Bapak Ibu hidup sangat aman. Kok hidup saya nyantai-nyantai ya? Kok saya bisa melakukan ini itu dengan bebas ya? Kok saya tidak ada kesulitan ya? Maka itu yang harusnya menjadi pertanyaan. Apakah Tuhan sudah meninggalkan dan mengabaikan saya? Sehingga saya tidak bisa berbagian lagi di dalam Kristus. Saya juga khawatir ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini khotbah juga agak aneh gitu ya. Penderitaan menjadi satu kebahagiaan kita. Tetapi kita lebih senang memang khotbah-khotbah yang sembuh. Khawatir, jangan khawatir. Karunia lidah jadi antibodi gitu ya. Tapi kita nggak suka penderitaan Kristus, tentang Kristus bahaya. Kebahayaan Kristus mengikut Kristus menjadi bahaya sebagai orang Kristen. Kita nggak suka. Karena kita hanya menjalankan proyek kita. Kita hanya menjalankan. Jadi gini ya, Tuhan tuh jadi akomodasi kita untuk menjalankan tujuan kita. Bukan tujuan Allah yang menciptakan kita, yang kita jalankan. Maka ini mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Maka kalau sekarang lagi corona, ini penderitaan yang kita harus terus doakan. Yang kita harus terus doakan untuk Tuhan menghadirkan supaya medis bisa menciptakan satu vaksin atau satu obat yang baik ya Bapak Ibu ya. Karena supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa beraktivitas kerja dengan baik, ibadah dengan baik. Ini semua penderitaan-penderitaan yang saya yakin bahwa Kristus memegang ini semua. Allah memegang ini semua di dalam genggamannya. Bukan kaget gitu Tuhan. Loh, kok ada corona ya? Siapa nih yang buat? Enggak. Iblis setan nih, setan nih. Tuhan kaget enggak? Semua berada di dalam pegangan Tuhan. Kita berdoa untuk tim medis. Kita berharap Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam diri kita. Untuk menjadi di dalam diri kita terhadap orang yang kena corona, kita terus doakan supaya dia boleh merasakan bahwa Kristus tetap bersama-sama dengan dia di dalam penderitaan ini. Mari kita terus ya Bapak Ibu ya, berdoa bagi Indonesia ya Bapak Ibu ya, karena corona, bagi dunia malah ya Bapak Ibu ya. Karena corona ini udah tersebar di seluruh
dunia kecuali mungkin saya kali jati kali ya Bapak Ibu ya, nggak ada apa-apa ya. Saya sangat aman, semoga saya juga nggak kena apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena datang ke Jakarta. Mari kita melakukan ini dengan mata terus tertuju kepada Kristus. Ketika kita menderita, kita tertuju kepada Kristus karena Dia penghiburan kita. Ketika kita menderita, kita tertuju kepada Kristus karena Dia adalah pengharapan kita. Ketika kita menderita, kita tertuju kepada Kristus karena Dia adalah pemegang segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu, karena Dia adalah pusat seluruh hidup. Ya Bapak Ibu ya. Saya berharap khotbah ini boleh memberikan berkat dan boleh menjadi renungan setiap hari bagi Bapak Ibu untuk boleh terus mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berilah kami bagiannya Tuhan, untuk kami boleh menikmati keserupaan di dalam-Mu, persekutuan di dalam penderitaan-Mu, keindahan ketika kami boleh menderita bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, pimpin hati kami yang mempunyai konsep yang salah. Pimpin hati kami yang mempunyai konsep yang salah tentang kekristenan. Supaya kami terus boleh dibentuk, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang realistis. Supaya kami boleh menjadi Kristen yang menjalankan proyek-Mu, yang untuk menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, beranugerahlah kepada kami supaya kami boleh mendapat bagian. Dan Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang terkena corona ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka, dan Engkau berilah kekuatan kepada tim medis untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yang hanya melihat kepada Engkau, yang melihat hanya kepada kemuliaan Kristus, yang hanya melihat kepada keindahan Kristus, bahwa mereka melayani Allah yang begitu besar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan, pimpinlah setiap hati kami baik di tempat manapun ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman. Kami tidak mendengar firman dengan abai, kami tidak mendengar firman dengan tidak sungguh-sungguh karena tidak dilihat, tetapi biarlah mereka mempunyai etika bahwa Engkau yang melihat segala sesuatu, Engkau yang berfirman kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Nyanyi lagi. Oke, lagu El Shaddai. El Shaddai aja deh. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelindungku.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita tundukkan kepala saudara-saudara. Kami sudah mendengar sabdamu Tuhan. Kami sudah menyimak Tuhan firman-Mu Tuhan. Selama ini kami kurang mengerti, kurang paham akan firman-Mu Tuhan. Kami hanya berbicara, kadang-kadang kami mendengar Tuhan, hanya kata orang Tuhan, tetapi firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami sudah dengar Tuhan, bahwa mengiring Engkau Tuhan, juga Tuhan harus menderita, pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau. Tuhan, jangan sampai Tuhan apa yang orang sangka jalan lurus berujung kepada maut. Sebab itu Tuhan, pelihara Tuhan akan umat-Mu yang kecil ini, umat-Mu di Gebis, Hes Immanuel ini Tuhan. Meskipun kami kecil Tuhan, tetapi Engkau peduli akan kami Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah meskipun melalui online Tuhan, tetapi kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, supaya hati kami Tuhan juga Tuhan dikuatkan, tidak takut, tidak khawatir akan virus-virus ini, tetapi juga kami tidak menantang Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami tidak mencobai Tuhan, tetapi kami harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa supaya kami jangan jatuh dalam percobaan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, Gebis, Hes Immanuel. Mari Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan selama masa sulit ini, kami harus berdiam di rumah saja. Tapi biarlah Tuhan, di rumah kami Tuhan selalu ingat kepadamu. Di rumah kami selalu Tuhan bersekutu kepadamu. Terima kasih mengerjakan apa yang harus kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kamu berkati Tuhan, cukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan, dan berikan kepadanya kekuatan, dan jauhkan daripada kekhawatiran dan ketakutan Tuhan pada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Apapun yang terjadi, semua dalam kendali Engkau. Terima kasih, hamba serahkan Tuhan domba-domba-Mu ke dalam tangan pemeliharaanmu selama ini Tuhan. Selama berminggu-minggu yang katanya Tuhan mungkin sampai akhir April. Kami tidak tahu kapan kami dapat berkumpul bersama-sama lagi. Tetapi mari Tuhan, dengan semua ini Tuhan, kami tetap bersatu hati memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih saudara-saudaraku. Terimalah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal menyertai hati dan pikiranmu.
tinggal di dalam rumahmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai kita dimanapun kita berada, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus mempersatukan kita, tetap mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap ikuti anjuran pemerintah, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu berserta dengan kita, ya. Tetap semangat saudara-saudara, tetap kuat dan tetap sehat, ya. Pasti ibadah ini akan berlalu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa ketemu meskipun hanya melalui streaming. Tuhan memberkati.